Pernahkah kalian berbaring di tempat tidur, memejamkan mata, tetapi tidur tidak kunjung datang? Jam menunjukkan pukul 11 malam. Kalian sudah mencoba menutup mata, mematikan lampu, bahkan mengganti posisi tidur berkali-kali. Namun saat melihat jam lagi, ternyata sudah pukul 1 pagi. Lalu muncul pertanyaan, kenapa saya tidak bisa tidur? Padahal tubuh terasa lelah. Aktivitas hari itu cukup padat, tetapi otak justru terasa semakin aktif. Dalam video ini, kita akan membahas penyebab seseorang sulit tidur, bagaimana tubuh sebenarnya mengatur waktu tidur, dan apa saja kebiasaan yang sering membuat kita terjaga tanpa sadar. Sebelum memahami kenapa kita sulit tidur, kita perlu tahu bagaimana tidur bekerja. Tubuh manusia memiliki yang disebut jam biologis atau ritme sirkadian. Jam biologis ini mengatur kapan kita merasa mengantuk dan kapan kita merasa segar. Saat malam tiba dan cahaya mulai berkurang, otak memproduksi hormon bernama melatonin. Melatonin memberi sinyal kepada tubuh bahwa sudah waktunya beristirahat. Namun, jika sistem ini terganggu, rasa kantuk bisa terlambat muncul. Akibatnya, kita tetap terjaga meskipun sudah berada di tempat tidur. Salah satu penyebab paling umum sulit tidur adalah penggunaan ponsel sebelum tidur. Saat kita menonton video, bermain game, atau scrolling media sosial, layar memancarkan cahaya biru. Cahaya ini memberi sinyal kepada otak bahwa hari masih siang. Akibatnya, produksi melatonin berkurang. Tubuh menjadi bingung. Mata memang lelah, tetapi otak merasa belum waktunya tidur. Inilah alasan mengapa seseorang bisa mengantuk, tetapi setelah membuka ponsel selama 30 menit justru menjadi lebih segar. Pernah merasa mengingat kejadian memalukan 5 tahun lalu saat akan tidur? Atau tiba-tiba memikirkan tugas, pekerjaan, ujian, dan berbagai kemungkinan yang belum tentu terjadi? Ini sangat normal. Ketika suasana mulai tenang, otak memiliki lebih banyak ruang untuk memproses pikiran yang sebelumnya tertutup oleh aktivitas sehari-hari. Akibatnya, pikiran menjadi aktif. Tubuh berada di tempat tidur, tetapi otak masih bekerja. Semakin kita memaksa diri untuk tidur, seringkali semakin sulit untuk tertidur. Saat stres, tubuh menghasilkan hormon kortisol. Kortisol adalah hormon yang membantu kita tetap waspada. Masalahnya, hormon ini tidak cocok jika kita ingin tidur. Tubuh menganggap ada ancaman yang harus dihadapi. Akibatnya, detak jantung meningkat, pikiran menjadi lebih aktif, dan rasa kantuk berkurang. Bahkan, stres ringan yang berlangsung terus-menerus dapat membuat kualitas tidur menurun selama berminggu-minggu. Tubuh menyukai rutinitas. Jika hari ini tidur pukul 10 malam, besok pukul 2 pagi, lalu lusa pukul 12 malam, jam biologis menjadi kacau. Bayangkan seperti alarm yang diubah setiap hari. Tubuh tidak tahu kapan harus mulai memproduksi hormon tidur. Akibatnya rasa kantuk datang pada waktu yang tidak menentu. Karena itu, orang yang sering begadang biasanya semakin sulit tidur lebih awal. Kopi, teh, minuman energi, dan beberapa jenis soda mengandung kafein. Kafein bekerja dengan menghalangi sinyal kantuk di otak. Meskipun efeknya berbeda pada setiap orang, kafein bisa bertahan selama beberapa jam di dalam tubuh. Seseorang yang minum kopi sore hari mungkin masih merasakan efeknya saat malam. Akibatnya tubuh lelah, tetapi otak masih terjaga. Lalu apa yang bisa dilakukan? Pertama, kurangi penggunaan ponsel sekitar 1 jam sebelum tidur. Kedua, usahakan tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Ketiga, hindari minuman berkafein menjelang malam. Keempat, buat suasana kamar lebih nyaman, gelap, dan tenang. Kelima, jika pikiran terlalu ramai, coba tuliskan apa yang sedang dipikirkan di sebuah buku catatan. Cara sederhana ini sering membantu otak merasa lebih tenang. Sulit tidur bukan berarti tubuh kalian rusak. Dalam banyak kasus, penyebabnya adalah kombinasi antara kebiasaan sehari-hari, stres, penggunaan layar, dan jadwal tidur yang tidak teratur. Tidur bukan tombol yang bisa ditekan kapan saja. Tidur adalah proses yang perlu dipersiapkan. Semakin kita membantu tubuh mengenali bahwa malam adalah waktu untuk beristirahat, semakin mudah kita tertidur. Jadi, jika malam ini kalian kembali bertanya, "Kenapa saya tidak bisa tidur?"
Mungkin jawabannya bukan karena tubuh tidak ingin tidur, tetapi karena ada sesuatu yang membuat otak masih berpikir bahwa hari belum berakhir. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika bermanfaat. Selamat beristirahat dan semoga tidur kalian malam ini lebih nyenyak.